Di bawah langit merah putih, kita berdiri tanpa gentar. Satu mimpi di dalam hati, membawa nama bangsa besar. Langkah demi langkah, tak berhenti meski badai menghadang jalan. Semangat Garuda terus bernyanyi, mengejar kemenangan. Takkan goyah, takkan kalah, semua bersatu demi Indonesia. Gempar, rapat rahasia PSSI, Hertman siapkan rombakan besar Garuda, 3 nama keturunan jadi sorotan. Dalam video ini, sebuah rapat penting dikisahkan berlangsung di markas PSSI. Suasananya serius, berkas demi berkas dibuka, layar analisis pertandingan terus diputar. Setelah hasil yang dianggap belum memuaskan, John Hertman disebut tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Dalam skenario ini, ia dikisahkan mengusulkan perombakan besar skuad Garuda demi menghadapi FIFA ASEAN Cup. Yang membuat publik semakin penasaran, 3 nama pemain keturunan kembali menghiasi ruang rapat. Pascal Struijk, Dean Zandbergen, dan Laurin Ulrich. Benarkah mereka akan menjadi bagian dari babak baru proyek Garuda? Ataukah ini baru permulaan dari rencana yang jauh lebih besar? Simak video ini sampai selesai, karena cerita kali ini akan membawa kalian masuk ke dalam skenario proyek ambisius Timnas Indonesia. Sebelum kita lanjut, buat seluruh pendukung Garuda sejati, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar, Garuda menuju Asia. Karena di channel ini kita akan terus menghadirkan cerita, analisis, dan pembahasan paling seru seputar Timnas Indonesia. Mari kita ramaikan semangat merah putih. Dalam cerita ini, hasil evaluasi setelah rangkaian pertandingan sebelumnya membuat John Hertman mengambil satu keputusan besar. Ia dikisahkan meminta seluruh staf pelatih melakukan evaluasi total terhadap komposisi skuad. Tidak ada pemain yang dianggap aman. Semua kembali dinilai dari performa, disiplin, kemampuan menjalankan instruksi taktik, dan kesiapan menghadapi tekanan di level internasional. Menurut Hertman dalam cerita ini, FIFA ASEAN Cup bukan sekadar turnamen biasa. Ajang tersebut dipandang sebagai batu loncatan menuju target yang lebih besar, yaitu AFC 2027 dan perjalanan panjang menuju kualifikasi Piala Dunia 2030. Dalam skenario ini, ruang rapat PSSI menjadi pusat perhatian. Berbagai laporan performa pemain dipelajari satu persatu. Tim pelatih membahas kebutuhan di setiap lini, mulai dari pertahanan, lini tengah, hingga sektor penyerangan. Di tengah proses evaluasi itulah, 3 nama kembali menjadi bahan pembicaraan dalam cerita ini, yaitu Pascal Struijk, Dean Zandbergen, dan Laurin Ulrich. Ketiganya dikisahkan masuk dalam diskusi karena dinilai memiliki karakter permainan yang sesuai dengan arah proyek yang sedang dibangun. Dalam cerita ini, Pascal Struijk dipandang sebagai sosok yang berpotensi menambah ketenangan dan kepemimpinan di lini belakang. Dean Zandbergen disebut mampu memberikan variasi di sektor depan melalui pergerakan dan penyelesaian akhirnya. Sementara Laurin Ulrich dinilai memiliki kreativitas yang dapat memperkuat permainan di lini tengah. Namun Hertman dalam cerita ini menegaskan bahwa nama besar saja tidak cukup. Siapapun yang ingin menjadi bagian dari Garuda harus mampu menunjukkan kualitas, komitmen, dan kesiapan mengikuti filosofi permainan tim. Semakin lama rapat berlangsung dalam cerita ini, semakin jelas bahwa proyek Garuda tidak dibangun untuk satu pertandingan atau satu turnamen. Semua keputusan diarahkan untuk membentuk skuad yang mampu berkembang dalam jangka panjang. Hertman dikisahkan ingin menciptakan persaingan sehat di setiap posisi agar tidak ada pemain yang merasa nyaman tanpa terus meningkatkan performanya. Baginya, hanya dengan kompetisi internal yang kuat, Timnas Indonesia dapat berkembang menjadi tim yang lebih tangguh. Menjelang berakhirnya rapat dalam cerita ini, satu pesan kembali disampaikan kepada seluruh staf pelatih. Kita tidak sedang mencari 11 pemain terbaik. Kita sedang membangun 23 pejuang terbaik yang siap berjuang demi lambang Garuda. Kalimat itu menjadi penegas bahwa proyek besar Garuda baru saja memasuki fase berikutnya. Dalam cerita ini, semua mata kini tertuju pada langkah-langkah berikutnya. Akankah wajah baru Timnas Indonesia benar-benar mulai terlihat di FIFA ASEAN Cup? Ataukah masih ada kejutan lain yang sedang dipersiapkan? Jawabannya, dalam cerita ini, masih menjadi misteri yang menunggu babak selanjutnya. Kegagalan di ajang AFF dalam cerita ini tidak membuat PSSI memilih berhenti. Justru sebaliknya, hasil tersebut digambarkan menjadi titik awal lahirnya sebuah evaluasi besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para petinggi federasi dikisahkan menyadari bahwa jika Indonesia ingin benar-benar bersaing di level Asia, maka tidak cukup hanya melakukan perubahan kecil. Dibutuhkan keberanian untuk mengambil keputusan besar, meski keputusan itu mungkin tidak populer di mata banyak orang. Karena itulah, dalam skenario ini, PSSI bersama John Hertman sepakat bahwa FIFA ASEAN Cup harus menjadi awal dari wajah baru Timnas Indonesia. Dalam cerita ini, ruang rapat PSSI kembali dipenuhi berbagai laporan evaluasi. Setiap pertandingan dianalisis secara mendalam. Bukan hanya soal hasil akhir, tetapi juga kualitas permainan, disiplin taktik, kekompakan antar lini, hingga kemampuan pemain menghadapi tekanan di level internasional. Satu demi satu catatan ditulis. Satu demi satu kelemahan dibahas.
Semua dilakukan dengan satu tujuan, agar kesalahan yang sama tidak kembali terulang ketika Garuda memasuki turnamen berikutnya. Di dalam cerita ini, PSSI dikisahkan tidak ingin FIFA Asian Cup hanya menjadi ajang untuk berpartisipasi. Turnamen tersebut diposisikan sebagai panggung untuk menguji proyek jangka panjang yang sedang dibangun bersama John Hertman. Dari sinilah fondasi menuju AFC 2027 mulai diperkuat, sebelum akhirnya mengarah pada target yang lebih besar, yaitu membangun tim yang siap menghadapi perjalanan panjang menuju kualifikasi Piala Dunia 2030. Karena itu, dalam skenario ini, berbagai opsi mulai dibahas. Tim pelatih mengevaluasi setiap posisi, memperhitungkan kebutuhan taktik, dan membuka peluang bagi pemain-pemain yang dinilai mampu meningkatkan kualitas skuad. Persaingan di dalam tim digambarkan menjadi semakin ketat. Tidak ada lagi pemain yang merasa tempatnya aman. Semua harus kembali membuktikan bahwa mereka layak mengenakan lambang Garuda di dada. Dalam cerita ini, John Hertman kemudian menyampaikan pesan kepada seluruh pemain bahwa kegagalan bukanlah alasan untuk menyerah, melainkan kesempatan untuk membangun tim yang lebih kuat. Ia mengingatkan bahwa setiap negara besar pernah mengalami masa sulit sebelum akhirnya mampu berdiri sebagai kekuatan sepak bola. Yang membedakan adalah keberanian mereka untuk berubah dan belajar dari setiap kekalahan. Kini, dalam cerita ini, perhatian para pendukung Garuda mulai tertuju pada langkah berikutnya. Mereka menanti seperti apa wajah baru timnas Indonesia ketika FIFA Asian Cup dimulai. Akankah evaluasi besar ini benar-benar melahirkan skuad yang lebih solid? Mampukah perubahan yang disiapkan menjadi awal kebangkitan Garuda? Semua pertanyaan itu masih menunggu jawaban. Namun satu hal yang diyakini dalam cerita ini, setelah kegagalan di AFF, proyek besar Garuda justru memasuki fase yang paling menentukan. Dalam cerita ini, setelah evaluasi besar dilakukan, berbagai analis sepak bola mulai ramai memperbincangkan arah baru yang sedang dibangun timnas Indonesia. Sebagian berpendapat bahwa skuad Garuda kemungkinan masih akan mengalami penambahan pemain sebelum menghadapi FIFA Asian Cup. Menurut mereka, evaluasi setelah turnamen sebelumnya menjadi momentum bagi tim pelatih untuk melihat posisi mana saja yang masih membutuhkan peningkatan agar Indonesia mampu bersaing dengan lebih baik di level Asia. Cerita ini juga menggambarkan bahwa kebutuhan terbesar Garuda adalah memperkuat kedalaman skuad. Ketika menghadapi jadwal padat dan lawan dengan kualitas tinggi, Indonesia membutuhkan lebih banyak pemain yang siap tampil tanpa menurunkan kualitas permainan. Karena itu, muncul spekulasi bahwa beberapa wajah baru bisa saja mendapatkan kesempatan apabila mampu memenuhi kebutuhan taktik yang diinginkan tim pelatih. Namun dalam cerita ini, John Hertman tetap memilih fokus pada proses. Ia dikisahkan tidak ingin mengambil keputusan hanya berdasarkan popularitas pemain. Semua kandidat akan dinilai dari performa, karakter, kemampuan beradaptasi dengan sistem permainan, serta kesiapan mereka menghadapi tekanan di level internasional. Baginya, yang terpenting bukan siapa yang datang lebih dulu, tetapi siapa yang paling siap membawa Garuda berkembang. Jika seluruh proses tersebut berjalan sesuai skenario cerita ini, maka FIFA Asian Cup akan menjadi panggung pertama untuk melihat hasil evaluasi besar yang telah dilakukan. Dari sanalah proyek Garuda akan terus berkembang menuju tantangan yang lebih besar di AFC 2027 dan perjalanan panjang menuju kualifikasi Piala Dunia 2030. Dalam cerita ini, kemunculan 3 nama yang terus menjadi perbincangan, yakni Pascal Struijk, Dinzan Bergen, dan Laurin Ulrich, disebut berpotensi membawa dampak besar bagi arah pembangunan timnas Indonesia. Bukan semata karena mereka bermain atau berkembang di lingkungan sepak bola Eropa, tetapi karena karakter permainan yang mereka miliki dianggap mampu melengkapi kebutuhan skuad Garuda di beberapa sektor yang masih memerlukan peningkatan. Pada skenario ini, Pascal Struijk digambarkan sebagai sosok yang dapat menambah ketenangan di lini pertahanan. Pengalaman bermain di kompetisi dengan intensitas tinggi membuatnya diproyeksikan mampu memimpin barisan belakang, meningkatkan komunikasi antar pemain, sekaligus memberi rasa percaya diri ketika menghadapi tekanan dari lawan. Sementara itu, Laurin Ulrich dalam cerita ini dipandang sebagai gelandang yang mampu menghadirkan kreativitas di lini tengah. Kemampuannya menjaga tempo permainan, membuka ruang, dan mengalirkan bola menjadi salah satu alasan mengapa namanya terus dikaitkan dengan proyek jangka panjang Garuda. Tim pelatih membayangkan lini tengah Indonesia memiliki lebih banyak variasi saat membangun serangan maupun melakukan transisi. Di lini depan, Dinzan Bergen digambarkan sebagai pemain yang dapat menambah opsi serangan. Dalam cerita ini, ia dinilai memiliki naluri mencetak gol, pergerakan tanpa bola, dan kemampuan membuka ruang yang dapat memperkaya variasi taktik. Kehadirannya disebut bukan untuk menggantikan pemain yang sudah ada, melainkan menciptakan persaingan sehat sehingga kualitas lini depan terus meningkat. Namun Hertman dalam cerita ini kembali menegaskan bahwa sepak bola adalah permainan kolektif. Tidak ada pemain yang bisa mengubah sebuah tim sendirian. 3 nama tersebut hanya akan memberikan dampak apabila mampu beradaptasi dengan cepat, memahami filosofi permainan, dan membangun chemistry dengan pemain lain. Karena itu, proyek besar Garuda tidak hanya berbicara tentang siapa yang datang, tetapi juga bagaimana seluruh skuad berkembang menjadi satu kesatuan yang solid. Apabila seluruh bagian dari skenario ini suatu hari benar-benar terwujud, para pendukung Garuda membayangkan timnas Indonesia akan memiliki kedalaman skuad yang lebih baik, persaingan yang semakin sehat, dan lebih banyak pilihan taktik untuk menghadapi tantangan di FIFA Asian Cup, AFC 2027, hingga perjalanan panjang menuju kualifikasi Piala Dunia 2030. Dalam cerita ini,
Tiga nama tersebut menjadi simbol harapan akan lahirnya babak baru bagi timnas Indonesia. Babak yang dibangun bukan hanya dengan mimpi besar, tetapi juga melalui kerja keras dan persiapan yang matang. Kini perhatian publik dalam cerita ini tertuju pada tiga nama yang terus menjadi bahan perbincangan. Mereka berasal dari latar belakang sepak bola yang berbeda, namun sama-sama dipandang memiliki potensi untuk memperkuat kualitas permainan Garuda apabila suatu hari menjadi bagian dari proyek tersebut. Nama pertama adalah Pascal Struijk, bek tengah yang berkembang di sistem pembinaan sepak bola Belanda sebelum berkarir di Inggris. Dalam cerita ini, ia digambarkan sebagai pemain yang memiliki postur kuat, kemampuan membaca permainan, serta ketenangan saat membangun serangan dari lini belakang. Karakter seperti inilah yang dianggap sesuai dengan kebutuhan sepak bola modern. Nama kedua adalah Laurin Ulrich, gelandang muda yang berkembang di Akademi Sepak Bola Jerman. Dalam cerita ini, ia dikenal sebagai pemain yang memiliki visi bermain, mobilitas tinggi, dan kemampuan menghubungkan lini tengah dengan lini depan. Gaya bermainnya membuat banyak pengamat dalam cerita ini membayangkan ia dapat menambah kreativitas permainan Garuda. Sementara itu, nama Dinzan Bergen dalam cerita ini menjadi sorotan karena dianggap memiliki naluri menyerang yang menjanjikan. Ia digambarkan sebagai penyerang muda yang terus berkembang di Eropa dan dinilai mampu memberikan variasi di lini depan melalui pergerakan tanpa bola serta penyelesaian akhir yang efektif. Dalam cerita ini, ketiga nama tersebut dianggap mewakili tiga kebutuhan utama timnas Indonesia, memperkuat pertahanan, meningkatkan kreativitas lini tengah, dan menambah daya gedor di lini serang. Meski berasal dari lingkungan sepak bola yang berbeda, mereka dipandang memiliki satu kesamaan, yaitu pengalaman berkembang dalam sistem pembinaan Eropa yang menekankan disiplin taktik, intensitas permainan, dan pengambilan keputusan yang cepat. Namun, dalam skenario ini, John Hartman kembali menegaskan bahwa asal klub atau latar belakang pemain bukanlah jaminan otomatis untuk menjadi bagian dari skuad. Semua pemain tetap harus membuktikan kualitas, komitmen, dan kemampuan beradaptasi dengan filosofi permainan timnas Indonesia. Karena pada akhirnya, yang menentukan bukan dari mana seorang pemain berasal, melainkan apa yang mampu ia berikan ketika mengenakan lambang Garuda di dada. Dalam cerita ini, tim pelatih mulai menyusun gambaran bagaimana tiga nama tersebut dapat melengkapi kebutuhan timnas Indonesia di setiap lini. Bukan sekadar menambah kualitas individu, tetapi menciptakan keseimbangan permainan dari belakang hingga depan. John Hartman dikisahkan ingin membangun tim yang mampu bertahan dengan disiplin, menguasai lini tengah, dan menyerang dengan lebih efektif ketika menghadapi lawan-lawan kuat di level Asia. Pada skenario ini, Pascal Struijk diproyeksikan mengisi posisi bek tengah. Kehadirannya dibayangkan mampu memberikan ketenangan saat mengawal lini belakang, memperkuat duel udara, serta membantu membangun serangan dari area pertahanan. Dengan pengalaman bermain di lingkungan sepak bola Eropa, ia digambarkan menjadi sosok yang dapat memimpin organisasi pertahanan dan menjaga koordinasi antar pemain. Sementara itu, Laurin Ulrich dalam cerita ini diproyeksikan mengisi lini tengah. Ia dibayangkan menjadi motor permainan yang menghubungkan pertahanan dengan lini serang. Kemampuan membaca ruang, menjaga tempo permainan, dan mengalirkan bola secara cepat diharapkan membuat permainan Garuda menjadi lebih dinamis. Tim pelatih dalam cerita ini percaya bahwa lini tengah yang kuat akan menjadi kunci agar Indonesia mampu mengontrol jalannya pertandingan. Di sektor depan, Dinzan Bergen digambarkan sebagai sosok yang berpotensi mengisi posisi penyerang. Dalam cerita ini, ia diharapkan mampu menjadi ujung tombak yang aktif bergerak, membuka ruang bagi rekan setim, dan memberikan ancaman di kotak penalti lawan. Kehadirannya bukan hanya untuk mencetak gol, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pressing yang diinginkan Hartman ketika tim kehilangan penguasaan bola. Dalam skenario ini, apabila ketiga pemain tersebut mampu beradaptasi dan menyatu dengan skuad, timnas Indonesia akan memiliki keseimbangan yang lebih baik di setiap lini. Pertahanan menjadi lebih kokoh, lini tengah lebih kreatif, dan lini depan memiliki lebih banyak variasi serangan. Namun Hartman kembali mengingatkan bahwa semua itu hanyalah potensi. Pada akhirnya, siapapun yang mengenakan seragam Garuda harus membuktikan kualitasnya di lapangan melalui kerja keras, disiplin, dan semangat bermain untuk tim. Bagi Hartman dalam cerita ini, membangun tim bukan hanya soal menghadirkan pemain baru. Yang jauh lebih penting adalah membentuk sebuah skuad yang saling melengkapi, memiliki identitas permainan yang jelas, dan siap menghadapi tantangan mulai dari FIFA ASEAN Cup, AFC 2027, hingga perjalanan panjang menuju kualifikasi Piala Dunia 2030 dalam cerita ini. John Hartman dikisahkan sudah memiliki gambaran yang semakin jelas mengenai komposisi ideal timnas Indonesia. Tiga nama yang terus menjadi pembahasan, yaitu Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dinzan Bergen, disebut memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi. Pascal Struijk diproyeksikan mengisi posisi bek tengah untuk memperkuat organisasi pertahanan, meningkatkan duel udara, serta menjadi pemimpin di lini belakang. Laurin Ulrich disiapkan sebagai pengatur permainan di lini tengah, pemain yang mampu menjaga tempo, menghubungkan setiap lini, dan menciptakan peluang melalui visi bermainnya. Sementara Dinzan Bergen diproyeksikan menjadi ujung tombak yang memberikan variasi serangan melalui pergerakan tanpa bola, pressing, dan naluri mencetak gol. Dalam skenario ini, Hartman meyakini bahwa sebuah tim tidak akan berkembang jika hanya mengandalkan satu lini. Karena itulah, proyek yang dibangun diarahkan untuk memperkuat tiga sektor sekaligus. Pertahanan yang lebih disiplin, lini tengah yang lebih kreatif, dan lini depan yang lebih efektif. Dengan keseimbangan tersebut,
Garuda diharapkan mampu memainkan sepak bola yang lebih modern, lebih berani menguasai permainan, dan lebih siap menghadapi lawan-lawan dengan intensitas tinggi. Namun dalam cerita ini, Hertman juga menegaskan bahwa tidak ada tempat yang diberikan secara cuma-cuma. Ketiga nama tersebut tetap harus bersaing dengan pemain lain, beradaptasi dengan sistem permainan, dan membuktikan kualitasnya di lapangan. Sebab bagi sang pelatih, yang terpenting bukan siapa yang datang, melainkan siapa yang benar-benar mampu membawa timnas Indonesia berkembang. Jika seluruh bagian dari proyek ini suatu hari benar-benar terwujud, maka FIFA ASEAN Cup akan menjadi awal dari terbentuknya Garuda dengan keseimbangan baru, sebelum melangkah ke tantangan yang lebih besar di AFC 2027 dan perjalanan panjang menuju kualifikasi Piala Dunia 2030 dalam cerita ini. John Hertman dikisahkan mulai menyusun kepingan terakhir dari proyek besar Garuda. Setelah melakukan evaluasi di setiap lini, ia menyadari bahwa timnas Indonesia membutuhkan keseimbangan yang lebih baik agar mampu bersaing dengan tim-tim kuat di kawasan ASEAN maupun Asia. Karena itulah, tiga nama yang terus menjadi bahan pembahasan, yakni Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen, disebut memiliki peran yang sangat penting dalam skenario pembangunan skuad baru. Ketiganya tidak dipandang sebagai pemain yang akan mengubah tim sendirian, melainkan sebagai pelengkap di tiga sektor yang selama ini dianggap masih membutuhkan peningkatan. Dalam cerita ini, Pascal Struijk diproyeksikan menjadi pemimpin baru di lini pertahanan. Tim pelatih membayangkan kehadirannya mampu memberikan rasa tenang ketika Garuda mendapat tekanan. Ia bukan hanya bertugas menghentikan serangan lawan, tetapi juga menjadi titik awal pembangunan serangan dari belakang. Dengan pengalaman bermain di lingkungan sepak bola Eropa, Struijk digambarkan mampu mengatur garis pertahanan, mengorganisasi rekan-rekannya, dan membawa ketenangan ketika menghadapi pertandingan dengan tempo tinggi. Karakter seperti inilah yang disebut Hertman sangat dibutuhkan agar Indonesia tidak lagi mudah kehilangan konsentrasi ketika menghadapi tekanan bertubi-tubi. Beranjak ke lini tengah, dalam cerita ini Laurin Ulrich diproyeksikan sebagai motor permainan. Ia digambarkan memiliki kemampuan menjaga ritme pertandingan, mempercepat transisi, dan menghubungkan pertahanan dengan lini depan melalui distribusi bola yang akurat. Hertman meyakini bahwa sepak bola modern dimenangkan oleh tim yang mampu menguasai lini tengah. Karena itu, sosok seperti Ulrich dianggap dapat memberikan dimensi baru dalam permainan Garuda. Bukan hanya membantu bertahan, tetapi juga menjadi kreator serangan yang mampu membuka ruang ketika lawan bermain rapat. Sementara itu, di lini depan, Dean Zandbergen dalam cerita ini diproyeksikan menjadi ujung tombak yang memberikan ancaman konstan kepada pertahanan lawan. Ia tidak hanya dinilai dari kemampuan mencetak gol, tetapi juga dari mobilitasnya, keberanian melakukan pressing, dan kecerdasannya membuka ruang bagi pemain lain. Dalam skenario ini, Hertman menginginkan penyerang yang tidak menunggu bola datang, melainkan aktif menciptakan peluang melalui pergerakan tanpa bola. Itulah sebabnya nama Dean terus dikaitkan dengan proyek jangka panjang Garuda. Namun dalam cerita ini, Hertman kembali mengingatkan bahwa sepak bola bukan tentang 11 pemain terbaik di atas kertas. Yang dibutuhkan adalah 11 pemain yang mampu bermain sebagai satu kesatuan. Karena itu, jika suatu hari ketiga nama tersebut benar-benar menjadi bagian dari timnas Indonesia, mereka tetap harus beradaptasi dengan filosofi permainan, memahami karakter rekan setim, dan membangun chemistry yang kuat. Sebab sehebat apapun kualitas individu, semuanya akan sia-sia jika tidak mampu menyatu dalam sistem permainan yang telah dibangun. Dalam skenario ini, PSSI juga digambarkan mendukung penuh arah proyek tersebut. Federasi menyadari bahwa untuk membawa Indonesia bersaing di level Asia, diperlukan fondasi yang kuat sejak sekarang. FIFA ASEAN Cup diposisikan sebagai tahap awal untuk menguji komposisi baru. AFC 2027 menjadi panggung pembuktian di level Asia. Sedangkan perjalanan menuju kualifikasi Piala Dunia 2030 menjadi target jangka panjang yang ingin dicapai secara bertahap. Karena itulah setiap keputusan yang diambil bukan hanya untuk mengejar hasil instan, tetapi membangun tim yang mampu bertahan dalam jangka waktu panjang. Apabila seluruh bagian dari cerita ini benar-benar terwujud, Garuda diproyeksikan memiliki wajah yang jauh berbeda. Pertahanan menjadi lebih kokoh, lini tengah lebih kreatif, dan lini depan lebih tajam. Persaingan di dalam skuad juga akan semakin sehat karena setiap pemain harus membuktikan kualitasnya di setiap sesi latihan maupun pertandingan. Tidak ada lagi jaminan tempat berdasarkan nama besar. Semua harus diperjuangkan melalui performa. Dan mungkin inilah pesan terbesar yang ingin disampaikan Hertman dalam cerita ini. Membangun timnas Indonesia bukan sekadar menghadirkan pemain-pemain baru, melainkan membangun budaya juara. Budaya di mana setiap pemain rela berkorban untuk tim, bersaing secara sehat, dan terus berkembang setiap hari. Karena hanya dengan cara itulah Garuda dapat bermimpi terbang lebih tinggi, bukan hanya di FIFA ASEAN Cup, tetapi juga di AFC 2027 dan perjalanan panjang menuju kualifikasi Piala Dunia 2030.